Minta Jokowi mundur. Amin Rais ditampar kelakuan minus anaknya sendiri. Lah kok minta seperti Pak Jokowi mundur, tidak suka dengan pemerintahan yang ada sekarang. Padahal berkali-kali saya ingin mengatakan pemerintahan ini pemilunya, pilkadanya langsung. Jadi saya mengatakan berkali-kali, mundur dari jabatannya adalah hak subjektif para pemangku jabatan. Tapi yang diminta Amin Rais adalah mekanisme yang lebih cepat lagi. Tidak perlu menunggu 2024, tidak perlu menunggu proses di DPR, MK, dan MPR. Tapi cukup dilakukan oleh Presiden Jokowi sendiri, yaitu mengundurkan diri. Kenapa kelompok-kelompok ini terus mencoba supaya Jokowi turun sebelum waktunya? Orang juga sudah tahu siapa tokoh-tokoh di belakang seminar-seminar itu. Ya, para barisan sakit hati yang tidak mau terima kenyataan kalau Jokowi adalah presiden yang sah karena dipilih sebagian besar rakyat saat Pilpres kemarin. Baik yang tadinya mendukung Pak Jokowi pun mengatakan, ya kalau yang oposisi jelas ya, tapi yang mendukung itu mengatakan tolong itu cepat ya dilepas supaya tidak mengotori rezim Jokowi itu, sehingga kalau satu jatuh temannya juga akan jatuh. Jadi memang dilema politik dan moral yang luar biasa. Gak tahu kenapa untuk mencoba membangun persepsi menurunkan presiden yang juga menolak new normal, dan kelak mereka akan teriak Jokowi gagal, turunkan segera. Sayangnya mereka lupa yang dihadapi macan, perangkapnya kekecilan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Orang itu baik atau tidak bisa dilihat salah satunya dari anak-anaknya, dari cara dia mendidik anak-anaknya. Oleh sebab itulah kita melihat begitu kontras yang sikap dan kelakuan anak-anak Presiden Jokowi. Misal dengan anak-anak mantan Presiden Soeharto atau SBY, beda perilakunya. Yang di sini terbiasa hidup sederhana, gak mau dikawal dekat-dekat oleh pas pampres, bahkan membawa tas koper sendiri yang sana gak proses disebutkan. Oke, kita langsung ke Amin Rais saja. Anak-anak Amin Rais yang dokter gigi tapi berasa lebih hebat ketimbang dokter ahli bedah plastik, itu akhirnya malah memperkuat hoax. Sok ketipu deh. Ya, begitulah didikan orang tuanya. Kelihatan kok ya beda jauh dengan seorang Gibran yang masih muda tapi sudah kelihatan pola pemikirannya. Yang bijak, tidak tergesa-gesa atau gerasa-gerusu, nggak tuding sana, nggak tuding sini. Makin naik posisinya, makin tinggi derajatnya. Olah makin merunduk, seperti sang bapak. Ya, begitu saya membaca berita soal kelakuan minus salah satu anak Amin Rais, saya kira sangat tepat untuk dituliskan seakan-akan menampar muka Amin Rais sendiri. Karena sejak kemarin Amin Rais ini kumat lagi, mulai lagi sok pintarnya, sok hebatnya, sok bisanya. Model kita semua tahu, segala omongan Amin Rais kopong. Semua janji-janji jalan kaki dari Jogja ke Jakarta bolak-balik sejak tahun 2014. Kalau Jokowi menang tahun 2019, berasa jadi agen Tuhan dengan kemampuan membaca sinyal dari langit. Bahwa katanya Jokowi akan kalah, salah kok mengancam dengan power. Gak ada buktinya, yang ada cuman gerombolan 212. Dia lagi, begitu ditantang Amin Rais buru-buru ngeles. Hadeh, Pak Tua, segala Amin Rais minta Jokowi mundur. Katanya selama 6 tahun, kata si Amin Rais, pemerintah Presiden Jokowi melempar data pertumbuhan ekonomi semua negara di dunia ke muka. Itu nggak sopan sama orang tua. Nggak jadi deh. Kalau bukan Jokowi presidennya, ekonomi Indonesia sudah jeblok di awal tahun ini ketika pada COVID-19 mulai menyerang negara kita. Memang kita juga terancam sedang menuju resesi, tapi ada banyak hal yang sedang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir dampaknya. Memang Amin Rais ini termasuk orang yang nggak terima kasih. Oke, sekarang kita ke anaknya. Ada 4 orang anak Amin Rais yang ikut Pileg 2019. Yang 3 lolos, yang 1 enggak. Yang 1 ini namanya Mumtaz Rais.
sesudah gagal dipelet katanya mau ikut pilkada di Sleman, Yogyakarta, tapi di akhirnya mundur sendiri. Dan dia ini yang kelakuannya minus sehingga sampai dilaporkan oleh Wakil Ketua KPK. Kejadiannya di dalam penerbangan pesawat Garuda rute Gorontalo, Makassar, Jakarta pada hari Rabu. Kasusnya bermula pada penggunaan HP oleh Mumtaz. Yang namanya di pesawat memang ada aturan pelarangan penggunaan HP ketika pesawat mau berangkat. Anak kecil udah tahu ini, dan anak kecil kalau dikasih tahu ya nurut saja. Si Mumtaz ini mungkin merasa sudah dewasa, nggak mau disamakan dengan anak kecil ya. Semoga dia pun bandel. Berdasarkan kronologinya yang dilansir dari kumparan.com, pada saat boarding, Mumtaz malah asik menggunakan HP buat telepon-teleponan sampai kena tegur 2 kali oleh awak kabin. Tapi dia terus saja menelpon, dan ketika ditegur untuk ketiga kalinya, Mumtaz justru marah dan membentak awak kabin yang menegur. Widih, kelakuannya minus banget sih. Ini ya kejadiannya di kelas bisnis. Di sebelah Mumtaz ini duduk Wakil Ketua KPK Nawawi Pamulango. Beliau pastinya menyaksikan rentetan kejadian tersebut. Yang sebagai pejabat negara, Nawawi mencoba mengingatkan Mumtaz agar taat pada aturan dan jangan memarahi awak kabin yang sedang menjalankan tugas. Yang diingatkan ini malah nggak terima dan balik memarahi Nawawi dan bahkan menantang Nawawi makin minus saja. Ini kelakuannya ya. Sampainya di Bandara Soekarno-Hatta, Wakil Ketua KPK pun laporkan kejadian dan kelakuan minus Mumtaz pada Kapospol. Pihak kepolisian meminta kerjasama dari pihak Garuda Indonesia untuk menghadirkan kru kabin yang bertugas pada penerbangan itu untuk menjadi saksi tindakan Mumtaz. Juga telah dianggap sebagai pelanggaran undang-undang penerbangan sehingga kemungkinan kasusnya dilimpahkan ke Mumtaz. Orang itu baik atau tidak bisa dilihat salah satunya dari anak-anaknya, dari cara dia mendidik anak-anaknya. Oleh sebab itulah kita melihat begitu kontras yang sikap dan kelakuan anak-anak Presiden Jokowi. Misal dengan anak-anak mantan Presiden Soeharto atau SBY, beda perilakunya. Yang di sini terbiasa hidup sederhana, nggak mau dikawal dekat-dekat oleh pas pampres, bahkan membawa tas koper sendiri yang sana nggak proses disebutkan. Oke, kita langsung ke Amin Rais saja. Anak-anak Amin Rais yang dokter gigi tapi berasa lebih hebat ketimbang dokter ahli bedah plastik, itu akhirnya malah memperkuat hoax. Sok ketipu deh. Ya, begitulah didikan orang tuanya. Kelihatan kok ya, beda jauh dengan seorang Gibran yang masih muda tapi sudah kelihatan pola pemikirannya. Yang bijak, tidak tergesa-gesa atau gerasa-gerusu, nggak tuding sana, nggak tuding sini. Makin naik posisinya, makin tinggi derajatnya. Olah makin merunduk, seperti sang bapak. Ya, begitu saya membaca berita soal kelakuan minus salah satu anak Amin Rais. Saya kira sangat tepat untuk dituliskan seakan-akan menampar muka Amin Rais sendiri. Karena sejak kemarin Amin Rais ini kumat lagi, mulai lagi sok pintarnya, sok hebatnya, sok bisanya. Model kita semua tahu, segala omongan Amin Rais kopong. Semua janji-janji jalan kaki dari Jogja ke Jakarta bolak-balik sejak tahun 2014. Kalau Jokowi menang tahun 2019, berasa jadi agen Tuhan dengan kemampuan membaca sinyal dari langit. Bahwa katanya Jokowi akan kalah, salah kok mengancam dengan power. Gak ada buktinya, yang ada cuman gerombolan 212. Dia lagi, begitu ditantang Amin Rais buru-buru ngeles. Hadeh, Pak Tua, segala Amin Rais minta Jokowi mundur. Katanya selama 6 tahun. Kata si Amin Rais, pemerintah Presiden Jokowi melempar data pertumbuhan ekonomi semua negara di dunia ke muka. Itu nggak sopan sama orang tua. Nggak jadi deh. Kalau bukan Jokowi presidennya, ekonomi Indonesia sudah jeblok di awal tahun ini ketika pada COVID-19 mulai menyerang negara kita. Memang, kita juga terancam sedang menuju resesi, tapi ada banyak hal yang sedang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir dampaknya. Memang, Amin Rais ini termasuk orang yang nggak terima kasih. Oke, sekarang kita ke anaknya. Ada 4 orang anak Amin Rais yang ikut pileg. Indonesia tanah air beta.
di nan jaya.